Buka tirai dan berkaca, kita jumpa di kamar pas, di mana saya sendiri tanpa tamu, tanpa lawan bicara, hanya menghadap lensa. Dan tema di episode kali ini adalah tentang kesadaran diri. Jujur deh, bahagiakah dengan apa yang Anda lakukan saat ini? Bahagiakah dengan pekerjaan Anda saat ini? Adakah sesuatu yang ingin Anda lakukan selain apa yang dilakukan saat ini? Hingga saat ini, sudahkah Anda menyadari siapakah Anda? Apa potensi Anda? Dan apa yang menjadi hasrat terbesar Anda? Ya, emosi dan tuntutan lingkungan sering melepaskan kita dari hasrat kita yang sebenarnya. Dulu saya berangan-angan menjadi seorang musisi. Saya ingin jadi penyanyi yang sukses dan sejak SMP jarang sekali mengkonsumsi es dan gorengan. SMA mulai membentuk band dan mulai mengisi acara-acara musik. Berbagai lagu bisa saya bawakan dengan baik, katanya suara saya bersih saat bawain nada-nada tinggi. Mungkin ini efek disiplin menjaga makanan. Pas kuliah lebih menggila lagi. Kayaknya lebih penting manggung daripada kuliah. Bahkan pernah juga sampai ngorbanin ujian. Terlalu ya. Dan hasilnya bisa ditebak, IPK jeblok men. Saya pun dituntut untuk meninggalkan semuanya untuk kembali ke jalur yang benar. Hasrat saya di dunia musik kandas begitu saja. Luluslah saya dari Fakultas Ekonomi secara formal tanpa memahami esensi dari apa yang saya dapat selama saya kuliah. Artinya saya gagal jadi pengusaha karena saya berpikir itu bukan dunia saya. Orang tua menyuruh daftar jadi PNS, aduh enggak deh. Karena lagi-lagi saya berpikir itu bukan minat saya. Padahal kedua orang tua saya PNS loh. Di tengah perenungan setelah dijauhkan dari passion, tuntutan orang tua untuk bekerja kantoran dan kebutuhan akan penghasilan, saya pun memutuskan melamar menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Perjalanan pun dimulai. Inilah profesi yang paling lama bertahan dan akan dijalani selama saya kuat menjalaninya. Saya mencintai profesi ini karena memiliki nilai lebih dari hanya sekedar pekerjaan. Kenapa? Saya menemukan hasrat itu lagi. Mengajar memiliki struktur yang sama dengan seorang pemain band. Ya setidaknya itu menurut saya. Dan saya masih tergolong beruntung. Banyak teman-teman saya keluar dari passionnya karena tuntutan-tuntutan lingkungan. Tidak sedikit yang gagal mengembangkan potensinya karena memang dunia baru itu bukanlah dunianya. Dan menjalani kehidupan hanya sekedar formalitas. Bagaimana menyiasatinya supaya kehidupan apapun yang dijalani bisa memiliki nilai tambah dan mencapai titik optimal. Kesadaran diri itu penting. Memahami diri bukan hanya salah satu syarat untuk sukses, tetapi juga merupakan syarat agar kita dapat bekerja secara efektif. Tidak hanya bekerja individu, tapi juga bekerja secara tim. Bahkan seorang pemimpin pun, jika dia memahami dirinya, akan berusaha menutupi kelemahannya dengan mencari orang-orang yang kompeten untuk membantunya. Bukankah hakikat dalam bekerja dan mencapai tujuan adalah efisiensi dan efektivitas? Mengenali diri sendiri akan menjadi langkah awal supaya kita bisa bekerja secara efektif. Oke, ada pertanyaan sederhana. Sudah berapa lama sih Anda hidup? Jika dibukukan, sudah berapa juta halaman pengalaman yang bisa Anda tulis? Sadarkah Anda dengan pengalaman-pengalaman itu? Sudahkah Anda mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman itu? Inilah jawaban kenapa terkadang kita menemukan kondisi orang muda bisa lebih sukses dari orang yang lebih tua. Kenapa? Ini bukan tentang berapa lama Anda hidup, tapi ini tentang seberapa besar kesadaran Anda terhadap pengalaman-pengalaman itu. Jadi yang terpenting adalah struktur pengalaman dan bagaimana kita akan menyikapi pengalaman itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Sekarang hari apa ya? Oh, Sabtu ya. Kemarin teman-teman yang muslim sholat Jumat kan? Kalau begitu, apa sih yang menjadi tema khotbah Jumat kemarin? Ayo, masih ingat?
Oke, ganti pertanyaan. Oke, di sini ada teman-teman yang kuliah di jurusan manajemen ya. Sekarang semester berapa? Oh, 7. Berarti udah belajar ekonomi manajerial. Dapat nilai apa? Wow, A. Keren banget. Oke, pertanyaannya adalah inti dari mata kuliah ekonomi manajerial apa sih? Hah? Masa udah lupa? Ya sudahlah. Oke, otak kita mungkin terbatas untuk mengingat semuanya, tapi setidaknya ini bisa jadi contoh karena pada kenyataannya tidak semua orang yang mengalaminya akan lupa karena mereka memiliki kesadaran atas apa yang mereka alami dan mampu memaknainya.